Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأمر. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة وزيادة العلم والفقيه والفهم والهداية والتوفيق علينا اللهم آمين. أما بعد. Para bakter yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang ada di ruang Zoom maupun yang di masjid ini, arsyadani Allah wa iyyakum. Semoga Allah memberikan kecerdasan dan kepahaman kepada kita semua. Dan sore yang berbahagia ini kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tazkiyatun Nufus karya Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani, dan kita sudah masuk dalam buku terjemahnya yaitu halaman 329. Kita masih dalam tema tawakal dan hari ini kita membahas wasilah yang diperintahkan atau yang mubah tidak menafikan sifat tawakal. Baik, ini seperti biasa dokter yang baca. Ya, dan saya nanti akan memberikan sedikit penjelasan ya. Ya, sebelum dibacakan, saya berikan sedikit deskripsi ya. Wasilah itu di dalam bahasa Arab itu sama dengan sarana. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sarana ataupun jalan untuk menghantarkan kepada sesuatu, kan disebut dengan wasilah. Karena itu fokus tema kita hari ini itu berhubungan dengan sarana-sarana yang diperintahkan untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara ayat-ayat qauliyah yaitu dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Nabi, maupun bisa dirumuskan oleh logika kita berdasarkan ayat-ayat kauniyah. Keniscayaan seperti itu merupakan sarana, dianggap sebagai sebuah sarana di dalam menjalankan perintah Allah dan kehidupan kita. Tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan, dan itu tidak mengurangi kadar ketawakalan kita kepada Allah. Ya, baik, silakan. Ya, baik. Tawakal, menyerahkan diri kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sesuatu yang mesti bagi seorang hamba Allah. Tapi sekali lagi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan ketawakalan itu bukan berarti kita berpasrah diri pada Allah Subhanahu wa taala tanpa menjalani sebab-sebab. Sekali lagi, apakah itu sebab-sebab kauniyah maupun juga sebab-sebab syar'iyah. Contoh kasus misalnya, pada sebab-sebab kauniyah. Ketika seseorang ingin mendapatkan rezeki,
ingin mendapatkan rezeki, maka segala sebab-sebab yang menghantarkan seseorang itu untuk mendapatkan rezeki itu, maka dia mesti melakukan. Dia mesti melakukan. Demikian juga sebab-sebab syar'iyah. Ketika seseorang ingin mendapatkan karunia surga dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dia berpangku tangan, tidak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, lalu dia mengharapkan surga Allah? Tidak. Dia harus melakukan sebab-sebab syariah. Apa sebab-sebab syariah yang Allah tetapkan? Ya seperti dia harus menjaga tauhidnya, dia harus melakukan sholat, dia harus mengeluarkan zakat, dia harus menghubungkan silaturahim, dan seterusnya. Ini adalah sebab-sebab yang menghantarkan seseorang mendapatkan surga Allah. Itu pada sebab-sebab syar'i. Demikian juga tadi pada sebab-sebab kauniyah. Ketika seorang mau mendapatkan kekenyangan, rasa kenyang, tatkala dia lapar, dia tidak berpangku tangan, tidak melakukan sesuatu, tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulutnya untuk mengisi lambungnya. Tidak. Tetapi dia harus melakukan itu. Dan inilah yang disebut dengan sebab-sebab, yaitu sebab-sebab kauniyah. Kedua sebab-sebab ini, sebab-sebab syar'iyah, sebab-sebab kauniyah, itu tidak mendegradasi ketawakalan seseorang, sama sekali tidak. Tidak menurunkan kadar ketawakalan seseorang kepada Allah. Yang justru ketika seseorang tidak melakukan sebab-sebab kauniyah untuk mendapatkan sesuatu, dan tidak melakukan sebab-sebab syar'i untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka sesungguhnya dia telah mencederai ketawakalannya. Karena tawakal itu sendiri itu adalah perintah Allah di dalam syariat. Perintah Allah secara syariat. Bahkan salah satu hal yang menghantarkan cinta Allah kepada kita, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kesalahan fatal kelompok Jabariyah itu ketika mereka menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, pada tataran ini tidak salah. Tetapi mereka tidak mengambil sebab-sebab kauniyah, tidak mengambil sebab-sebab syariat. Akhirnya mereka menjadi fatalis. Dan itu bukan disebab dengan tawakal, tapi justru tawakal. Kita tidak bisa menjadi satu-satunya sebab untuk mendapatkan banyak hal. Misalnya, ketika kita ingin memperoleh sesuatu, sebab-sebab itu bukan hanya pada diri kita, tapi juga banyak hal di luar diri kita. Banyak hal di luar diri kita yang harus kita lakukan, tidak bisa bergantung. Ketika seseorang hanya memberikan atau menetapkan sebab itu hanya pada dirinya dan menafikan atau menolak sebab-sebab di luar dirinya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, maka ini termasuk juga pada kelompok fatalisme, yaitu kelompok Jabariyah. Dengan demikian, ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, sebab-sebab itu merupakan sesuatu yang disyariatkan kepada kita. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk kita lakukan. Dan itulah menyempurnakan ketawakal. Ketika kita ifrat dan tafrid, maka sesungguhnya kita mencederai ketawakalan kita. Apa yang dimaksud dengan tafrid ini sering kita bahas, tapi mungkin ada di antara kita yang lupa mungkin ya. Kalau ifrat itu ekstrim, berlebih-lebihan dalam tawakal, berlebih-lebihan dalam sesuatu, sehingga menafikan sebab. Ada tafrid adalah sama sekali tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia bertawakal pada sebab. Dia bergantung hanya pada sebab. Dan ini merupakan sesuatu yang penyimpangan
yang cukup fatal dan lebih fatal dari kelompok yang pertama. Kalau kelompok pertama dia bertawakal kepada Allah dan dia tidak mengambil sebab, dia menafikan sebab, dia masih mempercayai Allah Subhanahu. Tapi kadar tawakalnya dia keliru memahami ketawakalan. Ada kelompok yang tafsir, kelompok yang kedua tadi, dia ekstrim dalam hal menafikan tawakal. Dia bergantung pada dirinya. Dan ini bisa terjerumus kepada kelompok Mu'tazilah atau kelompok Qadariyah. Maka af'alul ibad, perbuatan hamba sama sekali tidak seseorang itu tidak menggantungkan kepada takdir, tidak menggantungkan pada kekuasaan Allah, tapi justru dia menggantungkan pada diri sendiri. Maka ini kekeliruan dalam konsep af'alul ibad, perbuatan seseorang. Baik, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita tambahkan lagi ya bacaan kita. Ya, tapi sebelum dibacakan, sebab-sebab yang dimaksud di sini adalah sebab-sebab yang bersifat dalam hal yang kauniyah. Itu sebab-sebab hissiyah. Apa yang dimaksud dengan sebab hissiyah? Sesuatu yang memang itu menjadi sebab secara hukum, secara sunnatullah. Secara sunnatullah. Misalnya kalau kita lapar, sebabnya untuk mengisi kelaparan itu adalah dengan makan misalnya. Bisa dengan makan nasi, dengan makan roti, dan seterusnya. Itu yang isi. Itu yang isi. Bukan justru dia mengambil hal yang sebab kaumiyah dan bukan kaumiyah. Contoh kasus. Dia menginginkan misalnya hujan turun di musim kemarau, sedikit awan, kan begitu. Lalu dia membuat ritual-ritual yang menurut dia itu akan mendatangkan apa namanya itu ya, mendatangkan sebab-sebab turunnya hujan. Ini hal-hal yang bersifat kauniyah, diambil bersifat kauniyah, seharusnya yang hissiyah, yang nyata, yang betul teruji. Lalu dia menggunakan kepercayaan-kepercayaan khurafat tentang hal itu. Misalnya dia apa namanya itu ya, memandikan kucing, kan banyak itu di tengah-tengah masyarakat seterusnya. Ini sebab-sebab, justru sebab-sebab itu adalah tidak diiktiraf sama sekali karena itu bukan sebab. Berbeda nanti dengan hal-hal yang menjadi sebab-sebab syar'iyah. Misalnya dia sholat istisqa, dia sholat minta hujan misalnya. Nah itu disyariatkan walaupun itu bukan hissiyah, tapi itu sebab yang bersifat syar'iyah. Baik, silakan kita lanjutkan pembahasan kita. Iya, iya, Mas Dokter ya. Ini perlu kita bahas. Sebagaimana tadi jelaskan bahwasanya ketika seseorang tidak mengambil sebab di dalam sesuatu, dia meninggalkan sebab dalam ketawakalannya, dia hanya pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru dia mencederai tawakalnya itu sendiri. Mencederai ketauhidannya. Mencederai ketauhidannya. Karena sama-sama kita sudah pelajari bahwasanya baik firman Allah dalam Al-Qur'an itu sebagai ayat-ayat aulia Allah maupun alam semesta ini hasil dari af'al Allah, perbuatan Allah itu merupakan ayat-ayat kauniyah, itu tidaklah bertentangan. Ketika Allah memerintahkan tawakal di dalam ayat-ayat qauliyahnya, dalam firman-Nya, justru itu seiring dengan hal-hal yang bersifat kauniyahnya, ayat-ayat kauniyahnya di semesta ini. Itu justru tidak bertentangan. Dan kita harus memadukan dua hal tersebut, ayat tersebut.
ayat-ayat ayat-ayat qauliyah, ya qauliyah dari kata qala, qaul, ayat-ayat perkataan Allah, yaitu firman Allah, dan juga ayat-ayat kauniyah, yaitu khalqiyah, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kesempurnaan tauhid. Justru ketika dia ekstrim pada sesuatu, meninggalkan sesuatu, maka sesungguhnya dia mencederai tawakal dan tauhid. Baik. Iya. Jadi eh, di sini jelaskan bahwasanya barang siapa yang mengharap kemenangan dan rezeki pada selain Allah. Ini artinya dia hanya bergantung pada sebab dan tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan binasa. Maka dia sudah keliru dalam tauhid. Sudah keliru dan dia menafikan ketawakal. Karena semua makhluk ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi Allah lah tempat kita bergantung. Segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ya, jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya Allah lah yang mengendalikan segala sesuatu. Ketika kita melakukan sebab-sebab di dalam sesuatu yang ingin kita capai, ingin kita dapatkan, bukan berarti kita bergantung kepada sebab itu. Tidak bergantung kepada sebab itu. Tapi tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelirulah siapa yang bergantung kepada Allah dan bergantung juga pada sebab, dia mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala pada rububiyah. Ini keliru. Dan ini bisa fatal. Dia bergantung kepada Allah dan bergantung kepada sebab. Maka ada dua hal tempat dia bergantung. Pada Allah, kemudian pada sebab. Pada sebab itu dia bergantung. Dia mensyarikatkan tawakal. Ini juga tidak boleh. Lalu lalu bagaimana kita melakukan sebab itu? Kita tidak bergantung pada sebab, tapi kita melakukan sebab karena Allah menakdirkan sebab itu menghantarkan kita pada takdir-takdir berikutnya. Karena itu adalah merupakan wasilah-wasilah untuk mendapatkan takdir itu. Yang pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung. Walaupun kita melakukan 1000 sebab untuk mewujudkan sesuatu dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak, maka 1000 sebab itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Sama sekali tidak akan bermanfaat. Tapi ada kemungkinan sisa ini namanya karomah, pada orang kafir ini namanya istidraj, ya, atau ma'unah. Ketika seseorang tidak melakukan sebab, sewaktu Allah menginginkan terjadi, maka itu bisa terjadi. Tapi itu namanya adalah karamah ataupun ma'unah ataupun itu adalah mukjizat. Tapi dalam perkara-perkara yang biasa dan ini umum terjadi, maka antara uh, takdir Allah, ketetapan Allah dengan sebab itu seiring. Sehingga Nabi mengatakan kullun yassarun ila ma setiap kamu dimudahkan untuk mendapatkan sesuatu yang telah ditetapkan kepada kamu. Baik.
Iya, eh, ini juga ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menegasikan kepada kita, maka sesungguhnya pengendali itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menimpakan satu musibah, satu adab kepada makhluknya, maka siapapun tidak akan bisa menghalangi. Secanggih apapun teknologi kita, secanggih apapun. Ini bisa kita lihat di banyak kasus kan, banyak kasus sudah dipersiapkan semua alat-alat canggih, teknologi, misalnya untuk memadamkan kebakaran. Semua sudah dikendalikan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan bencana, bala, tidak ada arti teknologi. Oleh sebab itu, pengendali segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengendalikan. Kapan Allah ingin mencabut azab itu atau mencabut cobaan itu, maka Allah cabut. Namun demikian ikhwah mata Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini juga statement ini juga atau ayat ini juga tidak menafikan sebab-sebab itu sendiri. Tapi ini menunjukkan bahwasanya pengendalian Allah terhadap semesta ini sama sekali tidak ada memiliki kekurangan, sempurna. Oleh sebab itulah maka kita wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu adalah hakiki. Namun sebab-sebab itu adalah syar'i. Sesuatu yang harus kita jalani. Baik. Iya, jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi menunjukkan ayat-ayat sebelumnya. Karena antara satu ayat dan ayat yang lainnya itu saling menafsirkan. Pada konteks ayat ini merespon kondisi orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu dipertanyakan kepada mereka, apakah sesembahan mereka itu bisa menghilangkan bencana yang menimpa Nabi? Apakah bisa? Ternyata tidak. Demikian juga ketika Allah sudah menetapkan nikmatnya kepada seseorang, apakah ada orang yang bisa menghalangi nikmat itu hadir kepada orang yang telah ditetapkan itu? Sama sekali tidak. Kenapa? Sekali lagi, karena pengendali sesuatu itu adalah Allah. Dan ini berhubungan dengan rububiyah. Makna rububiyah di situ adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Tuhan semesta alam. Maka Tuhan itu, dikatakan Tuhan itu memiliki tiga hal. Sifat. Yang pertama apa? Yang pertama dia Khaliq. Dialah pencipta. Yang kedua, Tuhan itu adalah Al-Mudabbir. Dialah yang mengatur segala sesuatu tanpa ada cacat dan kekurangan. Dan yang ketiga dia Malik, dia pemilik. Inilah yang dikatakan. Ya.
dia penciptanya, dia pengendalinya, dan dia pemilik. Maka ketika seseorang meyakini ada pengendali pada selain Allah, maka sesungguhnya dia mencederai rububiyahnya. Karena itulah ikhwah yang mati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nggak bisa lari dari Allah, nggak bisa menjauh dari Allah. Maka semakin menjauh dari Allah, maka semakin uh, lemahlah kita. Karena nggak ada tempat kita bergantung. Kepada siapa kita meminta pertolongan? Pada diri kita. Dengan kemampuan kita tidak akan bisa. Kepada seseorang tidak akan bisa, sebab dia diciptakan, dimiliki, dan dikendalikan. Kepada siapa lagi kita untuk meminta pertolongan? Oleh sebab itu orang yang kuat itu adalah orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang kuat. Karena sandarannya karena ada zat yang siap untuk membantu dan menolong, mengendalikan. Yang apapun tidak akan bisa membantah ketika dia sudah menetapkan apakah itu bencana atau nikmat. Karena itulah ikhwah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan kepada kita kesempurnaan ketawakalan kita kepada Allah. Sehingga seorang hamba harus mengatakan hasbi Allah, cukuplah Allah bagi. Alaihi yatawakkalul mutawakkil, dan kepadanya lah orang-orang bertawakal menggantungkan semua harapan. Baik. Ya, coba lihat wah yang mata Allah Subhanahu wa taala, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Maka beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah engkau, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan, ada dua amal yang harus kita lakukan. Yang pertama amal ibadah, yaitu amal dalam bentuk ibadah. Amal dalam bentuk ibadah itu dia tidak berdiri sendiri. Tidaklah amal kita memasukkan kita ke dalam surga Allah. Tidak akan bisa. Karena amal kita itu sangat sedikit dibandingkan nikmat yang akan Allah kucurkan bagi orang-orang yang akan mendapat nikmat di kuburnya, di mahsyarnya, sampai di surga. Jadi amal kita yang 50 tahun, 60 tahun mungkin, 70 tahun itu tidak akan bisa membeli semua nikmat dan fasilitas yang akan Allah berikan kepada penduduk surga. Tidak akan bisa. Karena itu bukan amal itu. Maka kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua amal, melakukan amal yaitu beribadah, dan kemudian serahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya, lagi-lagi ini menunjukkan tauhid ya. Tauhid, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, itu satu amal. Amal yang keduanya adalah iyyaka nasta'in, dan kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Sedikit tentang isti'anah. Jadi di dalam hidup ini ada sesuatu yang bersifat hissiyah, satu yang bersifat zahir, satu yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan baginya ketentuan-ketentuan, seperti air itu melepaskan dahaga, makanan itu akan menghilangkan rasa lapar, udara itu kita hirup untuk paru-paru kita, oksigen kita,
itu sesuatu yang sudah Allah takdirkan pada masing-masing jenis benda-benda itu. Sesuatu itu. Macam makanan tadi, Allah takdirkan di situ untuk mengenyangkan, minum untuk menghilangkan dahaga kita. Itu sudah Allah takdirkan bagi masing-masing. Itu bersifat hissi namanya. Jadi kalau kita misalnya meminta tolong tuliskan, tolong ambilkan air minum, kan begitu, kepada seseorang, itu dia mampu melakukan secara hissi, ya, secara hissi, walaupun itu dalam bentuk majaz metafor, karena itu bersifat karunia. Ketika kita meminta kepada seseorang, tolong ambilkan segelas air minum, misalnya, apakah kita mencederai apa namanya ketawakalan kita? Karena tidak. Apakah kita telah keliru dalam meminta tolong? Tidak. Karena itu bersifat hissi dan Allah sudah lekatkan pada seseorang itu mampu membantu kita secara hissi, secara kauni, secara saintifik. Ya, dia mampu membantu. Namun dalam perkara-perkara yang seseorang tidak mampu melakukan, contoh, tolonglah berikan kepada rezeki. Tolonglah panjangkan umur. Tolonglah turunkan rahmat kepadaku. Itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ketika seseorang meminta kepada orang lain di luar kemampuan orang itu, dan itu bukan hissi, sesuatu yang gaib, maka itu adalah satu bentuk kesyirikan. Karena Allah tidak meletakkan pada dirinya sebab untuk itu. Beda tadi kalau api itu membakar. Allah sudah tetapkan pada api itu takdir kauniyah, zat untuk membakar. Sama juga tadi seseorang bisa menampilkan sepiring makanan, sudah mampu dia di situ, bisa mengangkat segelas air, sudah mampu dia di situ, atau hal-hal yang lain. Dan itu ketika kita berbicara kepada seseorang hal tersebut, maka sesungguhnya kita tidak mencederai tauhid rububiyah kita. Tapi dalam perkara-perkara tidak mampu, perkara yang gaib, bukan perkara yang hissi, tapi perkara yang gaib, maka disitulah terjadi kesyirikan. Dan itu banyak dalam tradisi-tradisi yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Ada sesuatu yang dilakukannya, yang benda itu tidak mampu. Pada hakikatnya tidak mampu untuk melakukan. Karena disebabkan hal tersebut adalah perkara-perkara gaib, bukan perkara kauniyah, khalqiyah. Bukan sesuatu yang bersifat materi. Bukan sesuatu yang materi, tapi yang bersifat gaib. Misalnya menggantungkan sesuatu di lehernya untuk mendatangkan rezeki, masukkan susu untuk kebal dan sebagainya. Ya. Itu bukan his. Ya. Itu bukan perkara yang zahir, tapi perkara yang gaib. Dan itulah bentuk-bentuk kesyirikan. Termasuk misalnya masih ada tradisi-tradisi yang masih melekat pada masyarakat kita. Kalau mau berangkat haji misalnya, dibuat ada sesajen-sesajen yang dulu itu sesajen, tapi belakangan diberikan nama-nama yang lain, kan begitu. Yang dulunya itu adalah sesajen sebenarnya. Dan ketika orang melakukan itu, mau berangkat haji, mau safar, mau apapun dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kan begitu kan? Nah, diberikan upah-upah dan sebagainya dengan niat-niat yang tadi, ya, agar selamat dan sebagainya. Nah, ini adalah perkara-perkara kesyirikan. Perkara-perkara kesyirikan. Dan itu adalah keyakinan-keyakinan di luar Islam pada awal animisme, dinamisme, hinduisme, dan seterusnya. Jadi oleh sebab itulah, maka dalam perkara masalah-masalah seperti ini kita menghindari, karena itu bukan sesuatu yang mampu dilakukan seseorang. Sementara kita sudah meyakini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Baik. Iya, kepada Allah kita bertawakal, dan kepada Allah kita mengembalikan
semua kesalahan-kesalahan kita agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Termasuk dalam perkara ini, taubat itu juga butuh tawakal. Karena tak ada makhluk yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kalaupun ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya dia mampu untuk menghapuskan dosa orang dengan membayar sekian dan sekian, itu adalah kedustaan. Itu adalah kedustaan, karena dia tidak bisa menghapuskan dosa orang. Biarlah aku yang tanggung jawab, aku menanggung dosanya. Tak bisa begitu. Setiap orang laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Apa yang dilakukan oleh seseorang, dia yang menanggung. Jadi ucapan aku yang akan menanggung dosa, itu adalah ucapan-ucapan dusta. Ucapan-ucapan yang sama sekali tidak bermanfaat untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Kalau kita melakukan satu kesalahan, walaupun ada orang 1.000 orang menjamin aku yang akan menanggung dosanya, tidak akan bisa. Masing-masing orang akan menanggung dosanya. Kita berdosa melakukannya, dan dia juga berdosa telah berdusta dan telah memotivasi orang untuk melakukan dosa. Kan begitu. Jadi ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah pembunuhan, ya. Baik. Ya, baik. Lanjut. Ya, jadi kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah apa kita berbeda pendapat? Hakikat kebenaran itu hanya milik Allah. Tetapi ikhwah, ini tidak menjadi dalil bagi kita untuk membenarkan semua perbedaan, untuk menyerahkan semua itu kepada Allah. Ini adalah sebuah kekeliruan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayat, telah mengutus nabi untuk menjelaskan segala sesuatu. Sudah diturunkan Al-Qur'an. Inilah konsep kebenaran. Inilah penjelasan tentang kebenaran. Inilah metodologi dijelaskan, ya, untuk menemukan kebenaran. Sudah diturunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sudah dihadirkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita kembali pada konsep awal. Tatkala seseorang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala sesuatu itu, maka dia tidak melepaskan hal-hal yang bersifat syar'i. Dan Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah menjelaskan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ridhai. Apa yang Allah ridhai, maka Allah turunkan ayat-ayat itu. Maka semua segala sesuatu yang berhubungan dengan apapun itu, sesuai dengan konsep Al-Quran, sesuai dengan penjelasan Al-Quran, maka itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Dan ketika seseorang hanya berdalil bahwasanya Allah lah pemilik kebenaran, kan begitu, nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemahaman yang keliru kepada ayat ini. Kenapa? Dua hal itu tidaklah berbeda antara ayat ini dan ayat-ayat yang lain menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran. Qul kullun min indillah, katakanlah segala sesuatu itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu memang milik Allah. Tetapi Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu menunjukkan bahwasanya kita harus mengembalikan semua perbedaan itu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada penjelasan Al-Quran, yaitu sunnah Nabi. Dan kita lihatlah prakteknya pada diri Nabi dan murid-murid Nabi, yaitu para sahabat. Bagaimana mereka melakukan sesuatu itu. Maka itulah prototipe ideal, itulah standar kita. Metodologi yang mereka lakukan untuk mengistimbat, untuk menjelaskan Al-Quran, mengeluarkan hukum dari Al-Quran, maka metode itu juga lah yang kita ikuti. Karena inilah yang mendapat garansi tentang kebenaran. Baik.
bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Subhanahu wa taala mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم أبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Yang artinya sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kawannya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali kata Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohon ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak sisaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertaubat dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Ya, jadi uh, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sini sebenarnya ayat ini lebih dekat pada konteks penjelasan tentang al-wala wal bara. Tapi pada akhir ayat itu berhubungan dengan konsepsi tawakal. Al-wala wal bara itu sesuatu ajaran di dalam Islam yang menegasikan tentang keimanan dan melepaskan diri dari kekafiran. Al-wala artinya berloyalitas. Kita berloyalitas kepada dinullah, berloyalitas kepada Rasulullah, berloyalitas kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berloyalitas kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara itu melepaskan diri. Ya, melepaskan diri, memutuskan ikatan, tidak bertanggung jawab. Itu kepada siapa? Kepada segala sesuatu pedoman dalam hidup ini, pedoman mutlak dalam hidup ini selain kitab Allah. Berwara kepada segala sesuatu yang dituhankan oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Kita berbarok di sini. Artinya melepaskan diri dari semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, apapun bentuk itu. Ya, apakah Tuhan patung, ataukah Tuhan materi, atau Tuhan apapun dia. Kita berlepas diri dari semua sesembahan-sesembahan. Demikian juga kita berlepas diri dari segala pembawa informasi yang berhubungan dengan dinullah, yang bertentangan dengan ayat dan sunnah Rasul. Apalagi ada orang yang mengakui dia sebagai nabi. Kita berbarok di situ, melepaskan diri dari semua hal itu. Kita berlepas diri daripada kekafiran, daripada kesyirikan, daripada kemunafikan. Kita berlepas diri dari orang kafir, dari orang-orang muslim. Dalam perkara-perkara seperti ini, kita berlepas diri. Inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Maka kita wajib kafir. Kafir dalam pengertian apa? Dalam pengertian bahasa. Kafir kepada Tuhan mereka. Kafir kepada pedoman hidup keagamaan mereka. Kafir kepada apa yang mereka iman, apa yang mereka lakukan dalam sesembahan, dalam menyembah Rob mereka. Artinya apa? Kita melepaskan diri dari mereka. Kita tidak mengimani apa yang mereka iman. Lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Sehingga Allah mengatakan pada awal ayat itu, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun.
Aku tidak beribadah, tidak menyembah apa yang kamu ibadahi, apa yang kamu sembah. Pada hakikatnya kamu juga begitu, tidak beribadah, tidak menyembah apa yang kami sembah. Di akhir-akhir tadi, lakum dinukum waliyadin. Inilah konsep al-wala wal bara dalam Islam. Dan kemudian di akhir ayat, ini pada konteks kajian kita, Rabbana 'alaika tawakkalna. Ya Tuhan kami, kepadamu lah kami bertawakal. Kepadamu kami menggantungkan semua harapan kami dalam perkara-perkara hissi, dalam perkara-perkara ghaib, ya, perkara-perkara yang saintifik, perkara-perkara yang material, yang zahir, dan perkara-perkara yang ghaib. Kita semua bertawakal kepada Allah SWT. Wa ilaika anabna. Dan kepada Allah kita bertaubat atas semua dosa-dosa kita, atas semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Wa ilaikal masir. Dan kepada Allah lah kita nanti akan kembali semua. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini akan kita pertanggungjawabkan. Sebiji zarah yang Allah karuniakan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan. Sebiji jarum yang kecil itu juga akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dalam hidup. Kenapa? Karena kita akan kembali kepada Allah. Kita mempertanggungjawabkan semua apapun yang kita lakukan. Oleh sebab itulah maka kita jangan tertipu dengan kesenangan dunia ini sehingga melupakan akhirat. Kita mengambil meraih semua kebahagiaan materi di muka bumi ini dengan cara melupakan Allah, dengan cara melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah semua itu akan mendapatkan balasan, semua itu akan diaudit, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Dan di muka bumi ini hal-hal yang kita perjuangkan pada hari ini dalam bentuk-bentuk yang haram itu akan memimpin kita di era tua kita, di masa tua kita. Apalagi ketika kita sudah sakaratul maut, maka penyesalan itu tiada arti lagi. Sebab itulah sejak kita dari awal kehidupan, start kehidupan kita sudah mukallaf, maka berhati-hatilah dengan dunia ini. Baik. Bukan sesuatu berarti memerintahkan untuk itu dan meninggalkan apa yang kami perintahkan berupa tawakal. Lebih besar dosanya daripada orang yang bertawakal dengan apa yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan yang merupakan sebab-sebab. Sebagai dan bergabung dalam jenis dosa, maka bisa jadi salah satunya pasti dan bisa jadi yang lainnya. Sebab tawakal pada hakikatnya adalah melakukan sejumlah sebab-sebab. Abu Daud meriwayatkan dalam kitab. Saya jelaskan agak riskan sedikit. Ya, garis kanannya pada penerjemahan. Pada zaman ini tanpa memungkar, akhirnya kita tidak tahu mana close, mana sumber dan close-nya, nggak tahu kita mana mainnya, kita nggak tahu kalau kalian menerjemahkan ini secara literal dari bahasa Arab. Jadi maksudnya di sini adalah orang-orang yang melakukan sesuatu, berarti yang diperintahkan untuk itu, artinya ditetapkan ketentuan untuk itu, dan meninggalkan apa yang kami perintahkan. Apa yang diperintahkan Allah yaitu tawakal. Itu lebih besar dosanya. Ketika ditinggalkan, sama sekali dia tidak bertawakal kepada Allah. Itu lebih besar dosa daripada siapa? Daripada orang yang bertawakal. Daripada orang yang bertawakal, tapi meninggalkan sebab. Dia hanya tawakal, itu ifrat. Dia hanya tawakal kepada Allah dan ditinggalkannya sebab. Dia keliru di dalam tauhidnya, keliru dalam hal tawakal itu sendiri. Tetapi itu jauh lebih baik daripada orang yang sama sekali tidak bertawakal. Dia menafikan tawakal, berarti dia menafikan rububiyah Allah. Dia menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Karena itulah ya, maka lebih besar kalau orang yang bertawakal tanpa mengambil sebab, dia meyakini sepenuhnya tentang rububiyah. Itu Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, dan Allah pemilik.
Itu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semesta. Namun dia menafikan sebab dan artinya dia menafikan syariat. Menafikan syariat. Dia ambil hanya hakikat tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Tetapi lebih besar masalahnya yang hanya mengandalkan dirinya sendiri, percaya pada kemampuan. Sama sekali tidak ada Allah campur tangan Allah pada apa yang dia peroleh, keberhasilan. Dia tidak bertawakal kepada Allah. Itu telah menafikan pada hal rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dosa yang jauh lebih besar. Ada dua orang laki-laki. Lalu berkatalah orang yang telah diputuskan perkaranya, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik penolong. Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah membenci kelemahan, tetapi hendaklah kamu bertindak cerdas jika sesuatu perkara mengalahkan, maka ucapkanlah, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik penolong. Iya, Allah mencintai orang-orang yang tidak menyukai orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak bertawakal kepada Allah itu menunjukkan kelemahan pada dirinya yang sangat fatal. Itu kelemahan terhadap ma'rifatul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan dia terhadap ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul, dan kelemahan dia pada ma'rifatul dinil Islam, yaitu mengenal agama Allah. Itu menunjukkan sebuah kelemahan ketika seseorang tidak bertawakal, bukan menunjukkan suatu kekuatannya, tidak, tapi justru kelemahan. Kelemahannya di dalam ilmu, kelemahannya dalam ma'rifah, dalam mengenal Allah. Allah tidak suka kalau orang. Demikian juga ketika seseorang meninggalkan sebab, jadi orang yang lemah. Lemah dalam ma'rifah, syariah, dalam mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia meninggalkan sebab-sebab itu. Ini juga kelemahan. Orang yang kuat sebenarnya, orang yang qawi itu adalah orang yang menempatkan itu pada porsi penempatannya sesuai dengan hakikat dan syariat Baik. Ada mukmin yang lemah, tetapi di setiap keduanya ada kebaikan. Jagalah apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah. Janganlah pernah merasa lemah jika sesuatu menimpamu. Janganlah mengucapkan, jika aku melakukan ini, niscaya aku akan mendapatkan ini dan itu. Maka akan tetapi ucapkanlah, Allah telah menetapkan sesuatu yang dikehendaki dan itu pasti terjadi. Karena sesungguhnya kata seandainya akan membuka pintu untuk setan masuk. Iya, baik. Jadi para dokter yang kami doakan mencuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua, baik yang ada pada ruang ini dan juga pada media ruang Zoom kita. Arsyadani Allah wa iyyakum jami'a wa hadani Allah iyyakum jami'a wa azzani Allah wa iyyakum jami'a wa hadani Allah wa iyyakum. Bahwasanya mukmin yang kuat itu khair. Tidak bisa dikomparasikan kebaikannya, menunjukkan level yang cukup tinggi daripada mukmin yang lemah. Dalam segi apapun, keimanan, dari sisi amal, dari sisi ilmu, dan seterusnya. Jadi al-mu'min al-qawi khairun wa habbu, lebih bagus dan lebih dicintai Allah daripada dia beriman tapi lemah. Lemah. Dan pada setiap kebaikan, ahris ala ma yanfa. Itu sebab itulah antusias kita pada sesuatu yang akan memberi manfaat kepada kita. Segala apapun perkara akhirat kita antusias. Demikian juga perkara dunia yang itu akan bermanfaat kepada kita. Kita juga qawi untuk mendapatkan manfaat itu dengan tidak mencederai akhirat kita. Dan kita minta tolong hanya kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah, bukan kepada sebab, bukan kepada yang lain.
Sebab itu tadi ingat hanya berbentuk syariah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jis fa in asabaka syai'un fal. Jangan kita mengatakan kita sudah tawakal kepada Allah, sudah berdoa kepada Allah. Insya Allah kita akan bahas tentang doa nanti dan hubungannya dengan tawakal dan hubungannya dengan sebab, kan gitu. Ketika ada sesuatu menimpa kita, kita sudah bertawakal, kita sudah melakukan sebab-sebab. Ya. Lalu ada sesuatu yang terjadi tidak seperti yang kita rencanakan. Janganlah kita misalnya mengatakan andai saja, andai saja. Kata andai-andai. Itu tidak boleh bagi orang yang bertawakal kepada Allah. Kalau sudah kita tahu, serahkan kepada Allah. Apa hasilnya Allah pilihkan bagi kita. Karena bisa saja apa yang kita anggap itu baik, ya, pada saat ini, tapi menurut Allah itu tidak baik bagi kita. Kita kan hanya bisa melihat sesuatu itu kan berdasarkan prediksi-prediksi kita kan. Tapi kita kan tidak tahu tentang hakikat kebaikan untuk kita pada hakikinya. Apa yang terjadi pada masa depan kita. Musibah hari ini bagi kita, menimpa kita, mungkin itu buruk bagi kita. Tapi mungkin ada kebaikan yang luar biasa yang akan Allah berikan kepada kita. Karena tidak ada satu musibah itu, kalau kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengatakan andai saja, setelah kita bertawakal dan melakukan sebab-sebab itu ya, pasti itu adalah kebaikan untuk kita. Apakah untuk akhirat kita dan juga untuk dunia kita. Karena itulah jangan berandai-andai. Kalau sudah kita lakukan sesuai dengan sebab-sebab kauniyah, sudah maksimal kita lakukan. Kita bertawakal hanya kepada Allah, dan bukti tawakal kita itu kalau hasilnya tidak seperti kita rencanakan, kita menerima. Jadi kita berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Berarti ada sesuatu yang dibalik semua peristiwa itu yang lebih baik untuk kita tanpa kita sadar, tanpa kita ketahui. Dan akhirnya mungkin 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun berikutnya baru kita menyadari. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setelah kita mengetahui hikmah. Atau mungkin saja setelah kita di barzakh, setelah kita di kubur barzakh, atau kita di mahsyar, atau kita sampai sudah Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah 5:30 ya lebih. Dan kita padakan sampai di sini. Semoga saja bermanfaat bagi kita dan nanti kita akan langsung nanti di halaman 334 kesalahan dalam memahami tawakal. Nanti akan kita bahas sedikit ya, dan nanti ada berhubungan dengan tawakal dan doa ya. Kita langsung nanti pada tawakal. Ya, saya kembalikan kepada dokter. Baik, saya kepada guru kita, kepada Dr. Husnul Allah Wabarakatuh. Hari ini Bapak Ibu berjalan sekalian, sebelum kita tutup kajian yang saya silakan Ustaz untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang akan kita kaji. Ya, baik. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya kajian kita hari ini. Kita masih dalam bab tawakal. Dan pada intinya tawakal itu sendiri menunjukkan kesempurnaan tauhid, yaitu tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan kita, yang mengatur segala sesuatu tanpa ada batas, tanpa ada eksepsi. Dan Allah lah pemilik kita. Karena itu segala sesuatu pun, ya, segala apapun tidak ada di luar kendali. Dengan demikian orang yang bertawakal adalah orang yang cerdas karena dia sudah ma'rifatullah, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah Allah. Dan tawakal itu tidaklah menafikan sebab-sebab. Sebab-sebab itu sendiri adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semesta ini dengan semua konstruksinya, dengan semua mekanismenya, dengan semua hukum-hukum alamnya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah tatkala kita bertawakal tidak menafikan semua sebab-sebab itu. Tetapi kita juga tidak
membagi bertawakal kepada Allah dan juga bergantung kepada sebab. Dan itu adalah mensyarikatkan tawakal. Itu kekeliruan juga. Tawakal kita penuh dengan Allah, tapi kita menjalani sebab-sebab itu karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu melakukan sesuatu tanpa sebab. Tetapi Allah tidak memerintahkan kita untuk mendapatkan sesuatu tanpa sebab. Karena itu mencederai tawakal sendiri dan mencederai tauhid kita, tauhid rububiyah kita kepada Allah SWT dengan meninggalkan hukum-hukum kausalitas atau sunatullah yang telah Allah tetapkan. Demikian saja. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.